nggak pernah dilahirkan oleh wanita manapun juga. Khuliqta, engkau ya Rasulullah diciptakan bebas cacat, bebas celak, sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka, seolah-olah engkau telah diciptakan oleh Allah sesukamu, sekehendak hatimu, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hadirnya ke majlis, kita hadirnya ke masjid, kita merujuknya ke Nabi, kita baliknya ke sholawat, nggak salah tempat kita. Ibaratnya orang yang haus datangnya ke telaga yang jernih, yang sejuk, yang murni, yang dingin. Insya Allah semuanya kebagian minuman, minuman rahmat, minuman ampunan, minuman solusi, minuman rizki, minuman obat, minuman taqwa, minuman istiqamah, minuman sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang luhur, budi pekerti yang indah. Ada syarabul gaum, ini minumannya para wali-wali. Sadatuna waqad akhtat tariqata man yaqul bi khilafi. Kalau ada yang bilang minuman yang lain keliru, salah. Tapi ini ada rahul yaqin, minuman yaqin. Minuman yaqin, rahul yaqin a'azzu masyrubin lana. Itu adalah minuman yang paling mulia. Bahasanya minuman, cita rasa. Itu kalau udah diminum, itu pengaruhnya sampai ke seluruh pembuluh darah. Mata nggak ngelihat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Dia melihat sesuatu, Allah ridha. Tangan nggak bergerak, melainkan Allah ridha. Kaki nggak melangkah, melainkan Allah ridha. Telinga nggak mendengar, melainkan Allah ridha. Mulut tidak berucap, melainkan Allah ridha. Dengan Allah dia berucap, dengan Allah dia melihat, dengan Allah dia mendengar, dengan ridha Allah dia menyentuh, dengan ridha Allah dia melangkah. Jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Ini hamba yang mahbub, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kulluhum syaribu kam fi rakbi min mutadalli'i. Tapi di antara orang yang minum di telaga ini beda-beda. Ada yang minum secangkir, insya Allah semuanya minum. Yang hadir, yang streaming, semuanya minum. Yang dekat, yang jauh, semuanya minum. Tapi ada yang minum secangkir, ada yang minum sesendok, ada yang sesendok teh, ada juga yang segelas, ada yang seember, ada yang bawa satu tangki sampai ke rumahnya. Masya Allah. Ini lautannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun rashfan minal bahri au gharfan minad diyami. Masya Allah. Semuanya ngambil dari Rasulullah. Ada yang ngambil setetes, begitu. Ada juga yang ngambil seember, dan gak ngurangin dari lautannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syamsud duha, badrud duja, nurul huda, misbahul zulam, sayyidul arab wal ajam, nabiul haramain, mahbub inda rabbil masyriqain wal maghribain, sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Kam fi radbi min mutadallihi, hasyal karim yurudduhum atsya. Gak mungkin Allah Ta'ala ngecewakan kita, gak mungkin. Ya, kalau kita datang ngemis ke pintunya orang, ya, ke pintunya manusia, biar kata pelit, kita udah datang ya pasti dikasih deh sesuatu, begitu. Nah ini kita ngemis ke pintunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gak mungkin Allah Ta'ala mengecewakan kita. Dan Allah kalau Ta'ala ngasih bukan dengan kadarnya kita, tapi dengan kadarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadza ata'una famnun wa amsik bighairi hisab. Itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau bilang kalau diadakan majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu, Allah Ta'ala ciptakan di atas kepala mereka itu semacam awan ma'nawi, yang mana awan tersebut berkumpul di atas kepala semua yang hadir tuh, di atas majlis mereka. Kemudian awan ma'nawi tersebut, Allah selesai majlis, dijalankan, digiring oleh Allah Ta'ala, dihembuskan pergi ke satu wilayah, satu daerah yang penghuninya kagak pernah bikin kebaikan sedikit pun, dikucurkan kepada mereka, hingga semua yang tadinya orang-orang sial semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Subhanallah, bagaimana halnya orang yang hadir. Subhanallah. Makanya majelis ini nggak bawa sial buat siapapun, nggak bawa apes buat siapapun, bawa untung. Hatta buat orang yang sial kita mau kasih keuntungan buat mereka. Nggak mau datang, mau ngumpet di rumahnya, kita kirimin ke rumahnya. Masya Allah, khudli yastahil walladhi ma yastahil, kata Syekh Habib Bakar bin Salim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pererat hubungan kita. Ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul. Beruntung kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad
Ditanya kayak apa sih wajahnya Rasulullah? Gil li ba'dihim ka'anna wajhahu gamar bal adwa'u minal gamar. Wajahnya Rasulullah bagaikan purnama, bahkan lebih terang dari purnama. Tahu kan kalau pas malam bulan purnama, pas nggak ada bulan, pas tidak ada awan sama sekali, bersih langit dari awan, tuh bulan kayak bagaimana? Nah, wajah Nabi Muhammad kayak begitu, sallallahu alaihi wasallam. Ditanya apa wajah Nabi, kayak pedang berkilau? Lah, wajahnya Nabi Muhammad kayak bulan, sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhi. Ada lagi yang bilang wajahnya Rasulullah seolah-olah matahari itu bersinar, ya, beredar di wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang agung, wajah yang luhur. Qad ghashiyahul jalal wa intaha ilaihil kamal. Diliput dengan karisma dan kewibawaan, dan juga kesempurnaan, tuh kesempurnaan puncaknya, habisnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang mau menyentuh kaki kesempurnaan tuh, kita sentuh bawahnya aja susah banget. Menyentuh kesempurnaan susah banget. Nah, itu kesempurnaan ujungnya, puncaknya begitu di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Finishnya kesempurnaan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang yang mensifatkan Nabi Muhammad, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah. Enggak pernah saya melihat sebelum Nabi, setelah Nabi, orang yang kayak Nabi. Dalam fisiknya, dalam akhlaknya, dalam yang gantengnya kayak Nabi Muhammad kagak nemu, kagak ada. Ajmalu minka lam taragatu aini, ahsanu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubara'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sayyidina Hasan bin Thabit bilang, yang lebih cakep dari engkau enggak pernah dilahirkan oleh wanita. Itu Sayyidina Hasan ngomongnya sambil lihat Nabi Muhammad, sambil natapin Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya, ajmalu minka, yang lebih tampan dari engkau, lam taragatu aini, nggak pernah dilihat oleh mata makhluk manapun juga. Ahsanu minka, yang lebih indah dari engkau, lam talidin nisa'u, nggak pernah dilahirkan oleh wanita manapun juga. Khuliqta, engkau ya Rasulullah diciptakan bebas cacat, bebas celak, sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka, seolah-olah engkau telah diciptakan oleh Allah sesukamu, sekehendak hatimu, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sayyidina Hasan bin Thabit pujiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada satu orang, An-Nabighah namanya, dia izin kepada Rasulullah, saya izin mau memuji engkau. Diizinkan oleh Rasulullah, dipuji. Sampai Nabi saking girangnya tuh, girang bukan girang dipuji, tapi girang melihat ketulusan dan kecintaan sahabat tersebut kepada Rasulullah. Sebab Rasul tahu, ya, peringkat keberuntungan seseorang tergantung dari peringkat kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Ngelihat ini sahabat punya jatah yang besar dari kecintaan kepada Nabi Muhammad, sampai pujiannya sedemikian rupa, Rasulullah girang, bukan karena pujiannya itu orang, tetapi karena kekuatan iman dan kekuatan mahabbahnya, dan betapa besar jatah keberuntungan yang didapat, yang diraih orang tersebut. Hingga Rasulullah bilang, la yufdidillahu faq, selalu dijaga insyaallah mulutmu. Ini Nabi umurnya 120 tahun, nggak ada satu gigi pun yang tanggal. Ayo, ini yang di sini, ayo, gigi palsu ente ada berapa? Itu makanya puji Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad. Pakai itu mulut buat zikir, buat sholawat, jangan dipakai buat gosip, jangan dipakai buat komentar, jangan dipakai buat mencaci, buat mencela, pantesan ompong begitu. Ya, jaga tuh mulut kita, ayo, ya, jaga mulut kita dari hal-hal yang nggak baik. Pakai buat muji Nabi Muhammad, pakai buat sholawat. Emang mulut manusia tuh rezeki masing-masing. Ada yang rezekinya sholawatan, ada yang rezekinya zikir, ada yang rezekinya itu memuji kaum salihin, memuji Rasulullah. Ada juga yang apes mulutnya, bawa sial. Rezekinya itu mulut mencaci, memaki, bergosip, mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang kotor, mengkafirkan, membid'ahkan. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang beruntung, insyaallah, orang yang paling beruntung berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu katanya fa'ajizu lisanul baligh, kata Daiba Syekh Abdurrahman, ya'jizu lisanul baligh idza arada ayyuhsiya fadlah. Orang kalau mau ngitungin keutamaan Rasulullah nggak mampu mulutnya menghitungin kemuliaan Rasulullah, keutamaan Rasulullah, dihitung satu persatu keutamaan Nabi, nggak bakalan mampu. Sebab Allah Ta'ala telah mengistimewakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala macam pujiannya, dengan segala macam keistimewaan. Subhana man khassahu Sallallahu Alaihi Wasallam bil mahallil asna, asra bihi laga bi gausaini awadana, ayyadahu bil mu'jizati allati la tuhsa, awfahu min khisalil kamal ma yajillu an yustaghsa, a'tahu khamsan lam yu'tahunna ahadan qablah, atahu jawami'ul kalim falam yudrik ahadun fadlah, kana lahu fi kulli maqamin maqal, li kulli kamal minhu kamal, la yahur fi su'al wala jawab wala yajul lisanuhu illa fi shawab. Mau hitungin kemuliaan Nabi Muhammad tidak ada yang mampu. Katanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, hawaltu an asif al-habiba bi ba'dhi ma fahima al-fuadu min athan al-Qur'ani fawajadtu dhawi la yafi'u bi dharratin min ushri mi'syari al-'atarabbani min an yu'ribu migwali an hadratin an wasfiha qad kalla kullu lisani min ba'di ma ja'a al-kitabu bihi fama migdaru madhi 'alamil insani. Saya berusaha memuji Nabi Muhammad, maka saya dapetin ucapan saya tuh, pujian saya yang saya pakai untuk muji Rasulullah dengan terinspirasi dari pujian Allah di dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Saya muji Nabi Muhammad dengan terinspirasi Al-Quran, maka saya dapetin saya nggak mampu memuji Rasulullah, habis ucapan saya, nggak mampu. Seandainya semua manusia, semua makhluk habis-habisan untuk memuji Rasulullah, setahun, 2 tahun, 1000 tahun, habis umur, habis masa, belum habis perangai indah Rasulullah untuk diceritakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah perangainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling kenal sama Nabi Muhammad sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Sahabatnya seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keluarganya Rasulullah, orang dalamnya Nabi Muhammad, sepupunya Rasulullah, menantunya Rasulullah. Itu waktu mereka berdua, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ketemu Uwais Al-Qarni, ya, mereka adalah 2 orang ini orang yang paling kenal dengan Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Uwais bilang kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, ma'araftu manan Rasulillah illa dhil. Wahai Umar, wahai Ali, yang kalian kenal dari Rasulullah itu baru bayangannya doang. Baru bayangannya doang. Ente sekarang begitu kalau jalan di tengah hari bolong tuh, ya, ngelihat bayangan orang di tanah, untuk puji habis-habisan, belum lihat orangnya, baru lihat bayangannya. Masya Allah. Nah itu yang dikenal oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu dari aslinya Nabi Muhammad, baru bayangannya doang. Adapun aslinya Rasulullah, hakikatnya Rasulullah, nggak ada yang tahu hakikatnya Rasulullah kecuali penciptanya Rasulullah, penciptanya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Muhammad, Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh, yang mengistimewakan Rasulullah dengan keistimewaan yang kagak diberikan kepada Nabi manapun, Rasul manapun, malaikat manapun. Gak dapat keistimewaan dan kecintaan dan pendekatan seperti yang diraih oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.